Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Ratusan PMI yang dideportasi pemerintah Malaysia tiba di Pelabuhan Internasional Dumai. Para PMI dideportasi karena bekerja non-prosedural di luar negeri. Seorang pengedar sabu-sabu di Kampar dibekuk polisi di rumahnya. Bersama tersangka, polisi menyita 1 paket sabu-sabu dan plastik pembungkus. Harga ayam potong merangkak naik jelang perayaan Natal dan Tahun Baru di Pekanbaru. Kenaikan harga karena pasokan sedikit, sementara kebutuhan meningkat. Harga ayam potong merangkak naik jelang perayaan Natal dan Tahun Baru di Pekanbaru Riau. Di Pasar Cipuan, harga ayam potong berkisar Rp32.000 hingga Rp33.000 per kilogram. Sebelumnya, harga ayam hanya Rp28.000 per kilogram. Kenaikan harga sudah berlangsung sejak 1 pekan terakhir karena pasokan sedikit. Diperkirakan kenaikan harga terus berlangsung hingga perayaan Natal dan Tahun Baru karena kebutuhan meningkat. Pedagang berharap supaya pemerintah menjamin ketersediaan ayam potong, terutama untuk kebutuhan Nataru. Selain itu, pedagang minta supaya pemerintah menjaga kestabilan harga agar aktivitas jual beli berjalan lancar. Naik. Berapa sekarang? Ayam kecil 33, yang besar 32. 32. Sampai 63. Mulai naiknya sejak kapan, Bu? Naiknya udah mau bulan 12. Beransur naik berarti. Normalnya biasanya berapa, Bu? Normalnya biasa 28. Ayam kecil 34, ayam besar 33. Mendekati Natal Tahun Baru ini ada kemungkinan naik lagi nggak, Bu? Kayaknya iya. Sampai berapa, Bu? Biasanya paling tinggi 35. Ini kan lagi naik, Bu. Jumlah pembeli gimana, Bu? Berkurang atau gimana? Berapa persen? Ada 30%-an lah. Berapa? 30%. 30. Ayam ini kadang susah. Susah, Bu? Susah ayam tuh. Entah gimana ceritanya, ibu nggak tahu. Pokoknya ibu beli jatah kadang. Dijatah. Kadang jatah. Jatahnya berapa, Bu? Ya berapa kita minta, misalnya 10 kotak, yang datang paling-paling 5 kotak. Sejauh ini kenaikan harga ayam juga dipengaruhi harga pakan yang kian melambung sehingga peternak terpaksa menaikkan harga jual. Ahmad Isonan, Wahyu Falatehan melaporkan dari Pekanbaru Riau. Perpanjangan waktu penghapusan denda pajak disambut antusias warga di Kampar Riau. Pemilik kendaraan silih berganti mendatangi kantor pelayanan dan loket pembayaran pajak. Program penghapusan denda pajak yang sedianya berakhir pada 15 Desember diperpanjang hingga 31 Desember 2025. Penerapan program penghapusan denda dilakukan untuk meningkatkan minat masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor. Warga senang program penghapusan denda pajak karena meringankan masyarakat di tengah ekonomi sulit. Di mana kebijakan ini, penghapusan denda tunggakan pajak, akan sangat meringankan masyarakat dan juga diperpanjang hingga tanggal 31 Desember 2025. Kami menilai ini adalah kesempatan emas bagi seluruh masyarakat Kampar untuk menyelesaikan tunggakan pajaknya. Jadi, kita hanya perlu membayar tunggakan pokoknya saja tanpa membayar denda. Dengan penghapusan denda pajak ini, ya tentu kita selaku masyarakat senang sekali. Kenapa demikian? Karena ini kan menjadikan meringankan beban-beban masyarakat juga, kan gitu nih Pak ya. Nah, kenapa demikian? Karena kalau seandainya denda pajak ini banyak, ya kan,
menumpuk, kita yakin agak sulit membayarnya, apalagi di tengah ekonomi masyarakat yang sekarang belum maksimal, ya kan, belum betul-betul berjalan dengan baik gitu. Nah, jadi kita menyambut baiklah adanya penghapusan denda pajak yang dilakukan oleh pemerintah kita gitu kan, terutama pemerintah Kampar gitu. Selanjutnya harapan kita selaku masyarakat tentu dengan adanya program ini kita berharap jangan sampai pembangunan di bidang infrastruktur seperti jalan-jalan, apalagi kita lihat kan banyak jalan-jalan yang berada di wilayah Kampar itu sangat buruk gitu kan. Salah satunya seperti di Jalan Kualu gitu. Pemerintah kabupaten melalui Badan Pendapatan Daerah mengimbau supaya warga memanfaatkan program penghapusan denda pajak kendaraan hingga batas waktu yang telah ditetapkan pada 31 Desember 2025. Ahmad Dison dan Firman Domo melaporkan dari Kampar, Riau. Tumbuhan eceng gondok merupakan tanaman yang kerap mengganggu karena menutup permukaan sungai di Kampar Riau. Namun di tangan-tangan terampil, eceng gondok dimanfaatkan sebagai bahan untuk kerajinan anyaman dalam membuat aneka barang yang bernilai ekonomi. Salah satu rumah perajin memberdayakan para ibu rumah tangga untuk membuat tas, vas bunga, dompet, hingga sendal jepit. Bahan yang diolah untuk kerajinan merupakan eceng gondok yang memiliki batang yang panjang. Diawali dengan pengumpulan bahan, selanjutnya dijemur hingga kering agar mudah dirajut. Kerajinan anyaman eceng gondok yang ditekuni para ibu rumah tangga itu mampu menopang ekonomi keluarga. Harga yang ditawarkan bervariasi, mulai Rp50.000 hingga Rp300.000 per item. Saya juga punya hobi bikin tas, bikin bunga, pokoknya hobi. Dan saya sekarang sangat tertarik dengan eceng gondok. Karena eceng gondok bahannya sangat murah, tidak memerlukan biaya, tidak dibeli. Makanya saya sekarang mengajak ibu-ibu yang ada di sekitar rumah saya untuk bisa belajar bersama cara membuat produk tersebut. Kebetulan saya hobi merajut juga, akhirnya punya inovasi untuk mengembangkan, menggabungkan kombinasi antara enceng gondok ini dengan teknik rajut. Jadi mengganti benang rajut menjadi enceng gondok gitu. Selain itu bisa menjadikan enceng gondok ini motifnya lebih beragam, nggak cuma anyaman yang tradisional pada umumnya. Jadi kita bisa menciptakan motif-motif baru. Anyaman eceng gondok merupakan kerajinan ramah lingkungan dengan bahan baku yang mudah didapat. Ahmad Dison dan Aulia Ronituah melaporkan dari Kampar Riau. Informasi tadi menutup perjumpaan kita di Berita Riau Kepri hari ini. Jangan lupa, pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Atas nama rekan yang bertugas, saya Didi Rahmansyah berterima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.